Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizal Hidayat Astari dengan NIM 1914 2011 0. Di sini saya akan menjadi perwakilan dari kelompok 7 auditing dalam video opening saja gitu. Kalau penjelasan nanti teman-teman saya akan menjelaskan juga tentang isi makalahnya. Yang dimana di kelompok saya ada Neneng Delia dan Nusi Nur Susanti. Nah, dan langsung saja ke inti penjelasannya. Nama saya Neneng Delia Hairunisa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman atas pengendalian intern. Materi yang pertama yaitu pemahaman pengendalian intern. Pengendalian intern yang digunakan dalam suatu entitas merupakan faktor yang menentukan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas. Oleh karena itu, sebelum auditor melaksanakan audit secara mendalam atas informasi yang tercantum dalam laporan keuangan, standar pekerjaan lapangan kedua mengharuskan auditor memahami pengendalian intern yang berlaku dalam entitas. Materi selanjutnya yaitu standar pekerjaan lapangan kedua. Standar pekerjaan lapangan kedua berbunyi sebagai berikut. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Sebelum diuraikan secara mendalam, maksud standar pekerjaan lapangan kedua ini akan diuraikan terlebih dahulu konsep pengendalian intern sebagai objek yang harus dipahami oleh auditor. Materi selanjutnya yaitu definisi pengendalian intern. SA Seksi 319 Pertimbangan atas pengendalian intern dalam audit laporan keuangan paragraf 06 mendefinisikan pengendalian intern sebagai suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan personal lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 3 golongan tujuan. 3 golongan tujuan tersebut, yang pertama, keandalan pelaporan keuangan. Yang kedua, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Dan yang ketiga, efektivitas dan efisiensi operasi. Dari definisi pengendalian tersebut, terdapat beberapa konsep dasar berikut ini. Yang pertama, pengendalian intern merupakan proses. Artinya, suatu rangkaian tindakan yang bersifat pervasif dan menjadi bagian tidak terpisahkan, bukan hanya sebagai tambahan dari infrastruktur entitas. Yang kedua, pengendalian intern dijalankan oleh orang. Artinya, bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir, namun dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi yang mencakup Dewan Komisaris, manajemen, dan personal lain. Yang ketiga yaitu pengendalian intern diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak, bagi manajemen dan Dewan Komisaris entitas. Dan yang keempat, pengendalian intern ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan antara pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi. Materi selanjutnya yaitu tujuan pengendalian intern. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, tujuan pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian 3 golongan tujuan, yaitu yang pertama, keandalan informasi keuangan. Yang kedua, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Dan yang ketiga, efektivitas dan efisiensi operasi. Oleh karena itu,
tidak semua tujuan pengendalian intern tersebut relevan dengan audit atas laporan keuangan. Tanggung jawab auditor dalam mematuhi standar pekerjaan lapangan kedua sebagaimana disajikan sebelumnya hanya dibatasi pada golongan tujuan pertama, keandalan pelaporan keuangan. Oleh karena itu, auditor berkewajiban untuk memahami pengendalian intern yang ditujukan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi umum di Indonesia. Dan materi selanjutnya yaitu keterbatasan pengendalian intern suatu entitas. Keterbatasan bawaan yang melekat dalam setiap pengendalian intern sebagai berikut. Yang pertama, kesalahan dalam pertimbangan. Seringkali manajemen dan personal lain dapat salah dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya informasi, keterbatasan waktu, atau tekanan lain. Yang kedua yaitu gangguan. Personal secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian. Tidak adanya perhatian atau kelelahan, perubahan yang bersifat sementara dalam personal atau dalam sistem dan prosedur. Yang ketiga yaitu kolusi. Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan yang dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian intern yang dibangun untuk kekayaan entitas dan tidak terungkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian intern yang dirancang. Yang keempat yaitu pengabaian oleh manajemen. Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan semu. Dan yang terakhir yaitu biaya lawan manfaat. Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian intern tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian intern tersebut. Perkenalkan, nama saya Susi Nur Susanti, NIM 1914295 dari kelas PBS 5C. Baik, yang selanjutnya yaitu siapa yang bertanggung jawab atas pengendalian intern suatu entitas. Pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pengendalian intern beserta perannya sebagai berikut. Yang A yaitu manajemen, bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menyelenggarakan secara efektif pengendalian intern. Yang ke B, Dewan Komisaris dan Komite Audit, bertanggung jawab untuk menentukan apakah manajemen memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian intern. Yang ke C, Auditor Intern, bertanggung jawab untuk memeriksa dan mengevaluasi memadai atau tidaknya pengendalian intern entitas dan membuat rekomendasi peningkatannya. Yang ke D, personal lain entitas, peran dan tanggung jawab semua personal lain yang menyediakan informasi atau menggunakan informasi yang dihasilkan oleh pengendalian intern harus ditetapkan dan dikomunikasikan dengan baik. Yang ke E, Auditor Independen, sebagai bagian dari prosedur auditnya terhadap laporan keuangan, auditor dapat menemukan kelemahan pengendalian intern kliennya, sehingga ia dapat mengkomunikasikan temuan auditnya tersebut kepada manajemen, komite audit, atau dewan komisaris. Yang ke F, pihak luar lain, bertanggung jawab atas pengendalian intern entitas adalah badan pengatur, seperti Bank Indonesia dan Bapepten. Yang selanjutnya yaitu unsur pengendalian intern. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran personal organisasi tentang pengendalian. Berbagai faktor yang membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu entitas antara lain A. Nilai integritas dan etika. Yang ke B, komitmen terhadap kompetensi.
Yang ke-C, Dewan Komisaris dan Komite Audit. Yang ke-D, filosofi dan gaya operasi manajemen. Yang ke-E, struktur organisasi. Yang ke-F, pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab. Yang ke-G, kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Yang kedua yaitu penaksiran resiko. Penaksiran resiko manajemen harus mencakup pertimbangan khusus terhadap resiko yang dapat timbul dari perubahan keadaan, seperti bidang baru bisnis atau transaksi yang memerlukan prosedur akuntansi yang belum pernah dikenal, perubahan standar akuntansi, hukum dan peraturan baru, perubahan yang berkaitan dengan revisi sistem dan teknologi baru yang digunakan untuk pengolahan informasi, dan pertumbuhan pesat entitas yang menuntut perubahan fungsi pengelolaan dan pelaporan informasi dan personal yang terlibat di dalam fungsi tersebut. Yang ketiga, informasi dan komunikasi. Sistem akuntansi diciptakan untuk mengidentifikasi, merakit, menggolongkan, menganalisis, mencatat, dan melaporkan transaksi suatu entitas, serta menyelenggarakan pertanggungjawaban kekayaan dan utang entitas tersebut. Yang keempat, aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk mengurangi resiko dalam pencapaian tujuan entitas. Yang kelima, pengendalian pengolahan informasi. Banyak perusahaan sekarang menggunakan komputer untuk pengolahan informasi, terutama informasi akuntansinya. Pengendalian pengolahan informasi dibagi menjadi dua, yaitu dan pengendalian aplikasi. Yang keenam, pemantauan. Pemantauan adalah proses penilaian kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan dilaksanakan oleh personal yang semestinya melakukan pekerjaan tersebut, baik pada tahap desain maupun Yang selanjutnya, pemahaman atas pengendalian intern dan pengujian pengendalian. Yang pertama, mengapa auditor perlu memperoleh pemahaman tentang pengendalian intern lainnya? Secara umum, auditor perlu memperoleh pemahaman tentang pengendalian intern lainnya untuk perencanaan auditnya. Secara khusus, pemahaman auditor tentang pengendalian intern yang berkaitan dengan suatu asersi adalah untuk digunakan dalam kegiatan berikut. Yang pertama, kemungkinan dapat atau tidaknya audit dilaksanakan, salah saji material yang potensial dapat terjadi, risiko deteksi, perancangan pengujian substansif. Yang kedua, pemahaman atas pengendalian intern. Dalam memperoleh pemahaman atas pengendalian intern, auditor menggunakan 3 macam prosedur audit. Yang pertama, mewawancarai karyawan perusahaan yang berkaitan dengan unsur pengendalian, melakukan inspeksi terhadap dokumen dan catatan. Kemudian melakukan pengamatan atas kegiatan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu pemahaman atas lingkungan pengendalian. Informasi tentang lingkungan pengendalian umumnya dikumpulkan oleh auditor dengan cara permintaan keterangan dari manajer yang bertanggung jawab atas unsur pengendalian intern, inspeksi dokumen dan catatan, dan pengamatan atas kegiatan perusahaan. Yang keempat yaitu pemahaman atas penaksiran risiko. Auditor harus mengumpulkan informasi tentang bagaimana manajemen mengidentifikasi risiko yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan secara wajar, kepedulian manajemen terhadap risiko tersebut. Yang kelima, pemahaman atas informasi dan komunikasi. Sistem informasi entitas sangat menentukan risiko salah saji dalam laporan keuangan. Yang keenam, pemahaman atas aktivitas pengendalian. Informasi tentang aktivitas pengendalian umumnya diperoleh auditor bersamaan dengan pengumpulan informasi mengenai lingkungan pengendalian dan aktivitas pengendalian. Yang ketujuh, pemahaman atas pemantauan.
Auditor harus memahami jenis aktivitas yang digunakan oleh klien untuk memantau efektivitas pengendalian intern untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal. Yang selanjutnya, pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengujian adanya kepatuhan. Untuk menentukan apakah informasi mengenai pengendalian yang dikumpulkan oleh auditor benar-benar ada, auditor melakukan dua macam pengujian. Yang pertama, pengujian transaksi dengan cara mengikuti pelaksanaan transaksi tertentu. Yang kedua, pengujian transaksi tertentu yang telah terjadi dan yang telah dicatat. Yang kedua, pengujian tingkat kepatuhan. Dalam pengujian pengendalian terhadap pengendalian intern, auditor tidak hanya berkepentingan terhadap eksistensi unsur-unsur pengendalian intern, namun auditor juga berkepentingan terhadap tingkat kepatuhan klien terhadap pengendalian intern. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya dijelaskan oleh teman-teman saya. Nama saya Rizal Hidayat Astari dengan NIM 1914-2011-0. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang poin J, yang dimana di sini menjelaskan tentang dokumentasi informasi tentang pengendalian intern yang berlaku. Nah, ada 3 cara yang biasanya digunakan oleh auditor untuk mendokumentasikan informasi mengenai pengendalian intern yang berlaku dalam perusahaan. Yang pertama itu ada kuesioner pengendalian intern baku. Nah, kuesioner ini merupakan cara yang banyak dipakai oleh auditor dalam mendokumentasikan informasi pengendalian intern kliennya. Kemudian yang kedua ada uraian tertulis. Nah, ini biasanya berisi identitas karyawan yang melaksanakan suatu fungsi dan uraian terinci cara pelaksanaan fungsinya. Nah, penggunaan uraian tertulis hanya praktis diterapkan pada audit atas laporan keuangan perusahaan yang kecil saja. Biasanya dilakukan oleh kepada perusahaan yang kecil aja gitu. Kemudian yang ketiga ada bagian alir sistem. Nah, cara ini suatu sistem yang digambarkan dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Simbol-simbol yang dapat digunakan oleh auditor untuk membuat deskripsi pengendalian intern kliennya. Nah, lanjut ke poin K. Di sini menjelaskan tentang sumber informasi untuk memperoleh gambaran pengendalian intern yang berlaku. Nah, sumber informasi yang digunakan oleh auditor dalam melakukan audit terhadap pengendalian intern kliennya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagian organisasi 2 deskripsi jabatan. Yang kedua, buku pedoman akun. Yang ketiga, buku pedoman sistem akuntansi. Yang keempat, permintaan keterangan kepada karyawan inti. Yang kelima, permintaan keterangan kepada karyawan pelaksana. Yang keenam, laporan kertas kerja dan program audit auditor intern. Yang ketujuh, pemeriksaan terhadap catatan akuntansi, dokumen, peralatan mekanis, dan media lain yang digunakan untuk mencatat transaksi. Yang terakhir, yang kedelapan adalah laporan mengenai rekomendasi perbaikan pengendalian intern dan laporan auditor tahun sebelumnya yang telah diterbitkan. Nah, kemudian kita lanjut ke poin I, menjelaskan tentang hasil pemahaman terhadap pengendalian intern. Nah, hasil pemahaman auditor atas pengendalian intern dicantumkan dalam suatu kertas kerja. Nah, yang berisi kelemahan dan kekuatan pengendalian intern klien, pengaruh kelemahan kekuatan pengendalian intern tersebut terhadap luas prosedur audit yang akan dilaksanakan dan rekomendasi yang ditunjukkan kepada klien untuk memperbaiki bagian-bagian yang lemah dalam pengendalian intern. Nah, itu. Kemudian poin terakhir dalam penjelasan makalah ini adalah poin M yang berisi tentang audit atau internal auditing. Untuk mencapai tujuan tersebut, auditor intern melakukan
melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut ini. Yang pertama adalah pemeriksaan dan penilaian terhadap efektivitas pengendalian intern dan mendorong penggunaan pengendalian intern yang efektif dengan biaya yang minim. Yang kedua, menentukan sampai seberapa jauh pelaksanaan kebijakan manajemen puncak dipatuhi. Dan yang ketiga, menentukan sampai seberapa jauh kekayaan perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi oleh segala macam kerugian. Dan yang keempat, menentukan keadaan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian dalam perusahaan. Dan yang kelima, yang terakhir, memberikan rekomendasi perbaikan kegiatan-kegiatan perusahaan. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan kali ini, yang penjelasannya dalam berbentuk video. Semoga saya mewakili kelompok 7 auditing. Semoga kalian bisa paham dan mengerti apa dari isi videonya. Jika ada kekurangan atau ketidakjelasan bisa ditanyakan. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, silakan tanyakan pada forum diskusi pada Google Classroom. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.